Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat anak-anak hebat. Anak-anakku kelas 5B yang ibu sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena berkat limpahan rahmatnya kita masih diberi satu kenikmatan, yaitu sehat. Anak-anakku yang ibu sayangi, tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajar dari rumah karena pandemi COVID-19. Kita semua berdoa ya anak-anak, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar di sekolah kembali. Amin. Anak-anakku kelas 5B yang ibu sayangi, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak hebat kelas 5B, hari ini Bu Masning akan menjelaskan tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. KD 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks tulisan dan tulis. Fokus muatan bahasa Indonesia. Ide pokok. Pengertian dari ide pokok bacaan adalah ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Fungsi ide pokok bacaan memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok bacaan, yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Dan yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasa pada kalimat utama pada bacaan. Kalimat penjelas dan kalimat pengembang. Pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisi informal tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks, kalimat penjelas dapat informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama. Kalimat penjelas ini juga sering disebut sebagai kalimat pendukung. Dan pengertian kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan masalah. Nah, anak-anak, di sini sudah Ibu siapkan sebuah teks cerita pendek tentang siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan.
Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, anak-anak, dari teks di atas, kita akan menyimpulkan bahwa ide pokok teks di atas adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, itu ya anak-anak ide pokok dari teks tersebut. Jadi, Bu Masing sudah memberikan contoh ya bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah teks. Baiklah anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak hebat.